Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Miftahus Surur selaku Bapak Dosen Metodologi Penelitian Prodi PGMI, dan selamat pagi untuk teman-teman yang saya rindukan. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas 3A selama pembelajaran daring MI Al-Hikmah Ketami. Dan anggota kami yang bernamakan saya sendiri Diva Hanggar Putrianas, Devi Septiani Nur Fauzi, Dia Rizky Amalia, dan Iza Kamalia. Baik, berikut adalah penjelasan kami mengenai hasil laporan kami. Saya Iza Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Manusia pada umumnya membutuhkan pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya. Pendidikan adalah rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan. Peran orang tua sangatlah penting untuk pendidikan anak-anaknya. Tidak dipungkiri lagi bahwa orang tua ini merupakan tanggung jawab pendidikan anak. Jalur pendidikan formal juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan potensi alamiah yang dimiliki oleh anak agar diarahkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Namun, dengan keterbatasan orang tua dalam mendidik anaknya, orang tua ini meminta pihak luar untuk membantunya dalam mendidik anak-anaknya, yaitu guru yang ada di sekolahnya. Namun, meskipun anak telah dititipkan oleh guru di sekolahnya, orang tua ini tetap mempertanggungjawabkan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan internet di Indonesia ini sangat tinggi. Dengan internet, segala aktivitas dapat dilakukan, termasuk yaitu pendidikan. Masuknya internet ini sangat mempengaruhi segalanya, termasuk juga ini sangat berdampak terhadap perilaku dan generasi anak-anak pada masa kini. Anak-anak zaman sekarang telah begitu akrab dengan internet melalui berbagai macam media elektronik, yaitu seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Peranan orang tua di sini sangat berpengaruh tinggi bagi anak-anaknya dengan cara mengawasi dan membimbing anaknya dalam menggunakan internet. Masuknya virus corona pada awal 2020 menyebabkan pandemik di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian pemerintah ini mengeluarkan kebijakan yaitu pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran daring ini akan mempengaruhi motivasi yang ada pada peserta didik. Dengan motivasi yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya akan berpengaruh kepada prestasi belajar mereka. Pembelajaran online dilakukan dengan cara yaitu memanfaatkan teknologi. Salah satunya yaitu internet. Pembelajaran online ini dilakukan dengan menerapkan sistem jarak jauh. Adanya permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik di atas, diperlukan beberapa solusi untuk menanggulanginya. Khususnya yaitu permasalahan motivasi terhadap peserta didik. Saya Diva Hanggar Putriana, saya akan menjelaskan hipotesis dari hasil laporan penelitian kami. Dari hasil kajian pustaka dan kajian teori dari penelitian kami yang
telah kami teliti, maka hasil hipotesis kami sebagai berikut. Hasil prestasi yang dicapai di sekolah oleh peserta didik tidak tumbuh dan berkembang secara cepat begitu saja. Akan tetapi ada suatu proses interaksi yang akan mempengaruhi dari berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi prestasi peserta didik ada dua sifat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu merupakan faktor dari luar diri peserta didik. Faktor ini merupakan dari sekolah, keluarga, lingkungan, maupun masyarakat. Dan yang kedua adalah faktor internal dari peserta didik. Faktor internal ini merupakan dari diri dalam peserta didik. Ini merupakan dari faktor psikologi dan psikis peserta didik, maupun dengan kelemahan fisik dan psikis dari peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah pendekatan. Nah, pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah pendekatan kualitatif. Di mana pendekatan kualitatif ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Nah, dalam perhitungannya, pendekatan kualitatif ini menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Nah, nomor 2 yaitu adalah jenis penelitian. Nah, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode penelitian kualitatif. Nah, di mana dalam pengumpulan datanya kami menggunakan dua langkah. Yang pertama yaitu adalah menyusun angket untuk orang tua guru, untuk orang tua siswa, dan yang kedua yaitu adalah melakukan dengan guru yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kami melakukan wawancara yaitu kepada Ibu Fitri selaku wali kelas 3A. Nah, penelitian ini dilakukan di MI Al-Hikmah Ketami, Kota Kediri. Yang ketiga yaitu adalah teknik sampling. Nah, sampel yang kita gunakan pada penelitian ini yaitu adalah kelas 3A yang berjumlah 36 peserta didik. Dan populasi yang kami gunakan juga adalah kelas 3A yaitu berjumlah 36 peserta didik. Nah, yang keempat yaitu adalah analisis data. Nah, analisis data itu adalah langkah yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam suatu penelitian. Nah, langkah-langkah analisis data yang kita lakukan yaitu adalah yang pertama, pengelompokan data, lalu mentabulasi data, menyajikan data, melakukan perhitungan, dan melakukan uji hipotesis. Pengelompokan data atau pengumpulan data yang kami lakukan yaitu adalah dengan membagikan kuesioner berupa Google Form kepada orang tua dari 36 siswa kelas 3A MI Al-Hikmah Ketami. Nah, dari hasil data yang diperoleh, maka data itu akan diolah, dicari korelasinya dengan uji hipotesis yang merupakan hasil dari perhitungan uji korelasi, regresi, dan besar pengaruh dari variabel yang diteliti. Nah, adapun variabel yang kami teliti yaitu yang pertama adalah prestasi belajar dan yang kedua adalah motivasi orang tua. Uji korelasi yang kami lakukan yaitu diketahui bahwa nilai signifikasi two-tailed sebesar 0,292 yang mana 0,292 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya variabel X atau motivasi orang tua dan Y prestasi belajar tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, selanjutnya adalah persamaan regresi. Nah, dari hasil persamaan regresi ini dapat kita ketahui hasilnya yaitu di mana A koefisien dari unstandardized coefficients dalam kasus ini nilainya 84,152. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada motivasi orang tua atau variabel X, maka nilai konsisten
prestasi belajar atau variabel Y adalah sebesar 84,152. Sedangkan B atau angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,098. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% efektivitas motivasi orang tua atau faktor X, maka prestasi belajar atau faktor Y akan meningkat sebesar 0,098. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi orang tua atau faktor X atau variabel X berpengaruh positif terhadap prestasi belajar atau variabel Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 84,152 ditambah 0,098Y. Nah, yang terakhir yaitu adalah persentase determinasi atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan output model summary, ya, diketahui nilai koefisien determinasi R² adalah sebesar 0,024. Nilai R² 0,024 berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,155 dikali 0,155 sama dengan 0,024. Besarnya angka koefisien determinasi atau R² adalah 0,024 atau sama dengan 2,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 2,4%. Sedangkan sisanya, yaitu sisa dari 100% dikurangi 2,4%, yaitu 97,6% dipengaruhi oleh variabel di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Assalamualaikum. Saya Dia Rizky Amalia. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu salah satu instruksi pemerintah tentang kegiatan yang harus dilakukan di rumah saja adalah kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dialihkan di rumah, tetapi harus dengan kendali guru ataupun orang tua dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini awalnya hanya diberlakukan selama 14 hari, tetapi dikarenakan situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dikarenakan kondisi COVID yang masih belum reda, menjadikan pembelajaran daring ini diperpanjang. Peran pembelajaran berbasis online ini sebagai pendukung proses pembelajaran menjadi sangat signifikan dan sangat diperlukan, terutama pada era global. Namun, tidak sedikit pula dari peserta didik yang mengalami kebosanan dalam pembelajaran daring, dikarenakan pemberian tugas yang terus-menerus akan semakin membuat peserta didik bosan. Terlebih lagi jika orang tua tidak memperbolehkan anaknya untuk main terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tugasnya. Faktor tersebut akan semakin membuat peserta didik prestasinya menurun dan kurang bisa menjalani kegiatan belajar secara daring. Sebenarnya orang tua menjadi salah satu faktor utama bagi motivasi seorang anak, dikarenakan orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Motivasi adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kesuksesan seorang peserta didik di sekolah. Orang tua di sini diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik serta mampu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Motivasi orang tua mempunyai pengaruh
terhadap prestasi belajar peserta didik. Orang tua dapat bekerja sama untuk mendidik serta memotivasi anak-anaknya, dalam arti bukan hanya tugas seorang guru saja. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap hasil prestasi belajar peserta didik kelas 3A, MI Al-Hikmah Ketami melalui penyebaran angket kepada wali murid peserta didik yang telah diberikan berupa Google Form. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa tidak adanya korelasi antara motivasi orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik. Dari hasil uji korelasi, variabel X atau motivasi orang tua dan Y prestasi belajar tidak terdapat hubungan yang signifikan.